Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan? Bapak doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, senang dan rajin belajar. Alhamdulillah, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring untuk bersama-sama mempelajari ilmu-ilmu Allah, salah satunya yaitu pelajaran fikih. Pak Azib, kenapa sih kita harus belajar fikih? Jawabannya, karena dengan kita belajar ilmu fikih, maka akan memperluas pengetahuan kita tentang Islam, khususnya yang berkaitan tentang hukum-hukum syariat, baik itu tata cara ibadah dan berbagai bentuk pelaksanaannya. Baiklah anak-anak, simaklah pembelajaran fikih yang telah Bapak rangkum dalam video pembelajaran berikut. Fikih bab 3, hitan. Nah, anak-anak sekalian, berikut adalah rangkuman sejarah tentang hitan. Hitan adalah suatu ajaran syariat Islam yang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Laki-laki yang pertama kali dihitan adalah Nabi Ibrahim. Selanjutnya anaknya yaitu Nabi Ishak pada hari ke-7 kelahirannya, dan menghitan Nabi Ismail saat akil balik. Kemudian tradisi hitan dilanjutkan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai hitan Nabi Muhammad, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi dihitan oleh malaikat Jibril. Ada lagi yang mengatakan yang menghitan Nabi adalah kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Dihitan pada hari ke-7 kelahirannya. Selanjutnya Nabi menghitan cucunya Hasan dan Husain pada hari kelahirannya. Hitan juga merupakan tradisi yang sudah ada dalam sejarah. Misalnya suku Musawi dan Nandi yang berada di Afrika Timur. Mereka menjadikan sunat sebagai inisiasi atau upacara akil balik bagi para pemuda mereka sebagai status telah menjadi orang dewasa. Jadi anak-anak, hitan ini adalah syariatnya Nabi Ibrahim yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad. Laki-laki yang pertama kali dihitan adalah Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menghitan putranya yaitu Nabi Ishak pada hari ke-7 kelahirannya, dan kemudian menghitan Nabi Ismail saat akil balik. Nah, kemudian mengenai hitannya Nabi Muhammad ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi dihitan oleh malaikat Jibril. Ada pula pendapat yang mengatakan Nabi dihitan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib pada hari ke-7 kelahirannya. Kemudian Nabi menghitan cucunya Hasan dan Husain pada hari kelahirannya. Dan anak-anak, hitan juga merupakan tradisi yang sudah ada dalam sejarah. Misalnya pada suku Musawi dan Nandi yang berada di Afrika Timur. Mereka menjadikan sunat atau hitan sebagai upacara akil balik bagi para pemuda mereka sebagai status telah menjadi orang dewasa. Selanjutnya, apa itu hitan? Hitan berasal dari bahasa Arab khotana yang artinya memotong. Maksudnya memotong sebagian benda yang khusus dari anggota badan. Hitan pada laki-laki disebut dengan i'zar, sedangkan hitan pada perempuan disebut dengan khauf. Kemudian ini adalah waktu pelaksanaan hitan. Jadi kapan dilaksanakannya hitan? Jadi ada waktu wajib, ada juga waktu sunnah. Wajibnya hitan yaitu saat datang waktu balik atau dewasa bagi anak laki-laki yang berakal sehat dan berfisik sehat pada usia 15 tahun. Kemudian sedangkan waktu sunnah hitan adalah sebelum datang waktu balik, yaitu sekitar usia 7 tahun.
Tujuannya agar terbiasa melaksanakan berbagai ibadah wajib seperti sholat dan puasa sebelum datang waktu balik. Jadi waktu wajib hitan wajibnya hitan yaitu saat datang waktu balik, sedangkan waktu sunnah hitan adalah sebelum datang waktu balik. Nah, kemudian ini adalah dalil tentang hitan sehingga menjadi fitrah bagi manusia. Ada 5 macam fitrah, yaitu hitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Ini adalah dalil tentang hitan sehingga menjadi fitrah atau kesucian bagi manusia. Kemudian tujuan hitan. Hitan bertujuan menghindari adanya najis pada anggota badan saat sholat. Kemudian mengikuti sunnah Rasulullah dan mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti sunnah Nabi Ibrahim. Kemudian manfaat hitan. Manfaat hitan yaitu yang pertama menjaga kebersihan agar lebih mudah menjaga kebersihan. Yang kedua, mencegah infeksi, dapat mencegah infeksi yang berbahaya masuk ke dalam tubuh. Kemudian manfaat hitan yang ketiga, mencegah penyakit. Dengan berhitan maka memiliki resiko lebih rendah terkena berbagai penyakit. Nah, hikmah hitan, apa saja hikmahnya? Yang pertama, menjaga kebersihan dan kesucian badan. Kemudian merupakan tanda kesempurnaan seorang muslim dan menjadikan kemaluan lebih bersih dan mudah membersihkannya. Nah, sebelum Bapak akhiri, anak-anak, ada latihan tugas dari Bapak yaitu kerjakan LKS halaman 51 sampai 52, latihan 2 dan 3. Jika kalian bingung, kalian bisa men-screenshot kunci jawaban yang telah Bapak buat agar kalian mudah belajar, kalian juga semangat belajar dan mudah menjawabnya. Demikian anak-anak penjelasan dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.